Iya jadi satu. Jadi satu malah Mas. Halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, kami mohon untuk anak-anak semuanya untuk mematikan speaker. Silakan dimatikan dulu. Iya, speaker yang berwarna merah silakan untuk dimatikan terlebih dahulu. Selama acara berlangsung, kami mohon kepada anak-anak untuk tidak share screen maupun memberikan coret-coretan pada layar dan juga emotikon-emotikon yang ada pada ruang Zoom ini. Sepakat ya? Saya di Belum ini nak. Ini Miss Vini nih. Pakai. Iya. Udah enggak punya Freeport. Freeportnya dulu. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Iya. Masih di mute. Nggak ada suaranya, Bu. Ya. Itu yang ada. Kok masih di mute, Bu? Masih di mute, Bu. Bu masih di mute. Udah diem aja, nanti kan Bu Guru kan enggak. Bu masih di mute, Bu. Oke, teman-teman, kalau Miss Vini speakernya mati, berarti teman-teman masih belum ikut aturan. Silahkan teman-teman untuk mematikan semua speaker dulu. Nanti Miss Vini akan nyalakan speakernya dan kita akan mulai acara. Ya, coba Miss Vini masih mendengar suara-suara teman-teman yang ada di sana. Silahkan untuk dimatikan speakernya dulu. Karena acara akan segera dimulai. Terima kasih Rai, Rela, dan teman-teman semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua LP3 Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Ngabianto MSI, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Isnarto MSI. Yang saya hormati, Kepala Pusat Pengembangan Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Semarang, Dr. Wadio MSI, Kepala Sekolah dan Dewan Guru PAUD dan SD Lab School Universitas Negeri Semarang, orang tua murid, siswa-siswi toddler KB TK SD Lab School Universitas Negeri Semarang, dan seluruh peserta pesantren virtual Ramadan dari berbagai daerah. Sebagai umat Islam yang dimuliakan, yang pertama,
marilah kita jaga hati kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga acara pada pagi hari ini dapat kita lakukan secara tatap maya di acara panggung Ramadan dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana sudah memberikan dan membawa agama Islam kita menjadi agama yang penuh kemuliaan. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini perkenankan untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan. Sambutan dari Sekretaris LP3, Bapak Dr. Isnarto MSI. Dilanjutkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Lab School UNES. Acara inti, acara panggung kisah virtual Ramadan, kuis untuk peserta, dan yang terakhir penutup. Baiklah hadirin dan anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara kedua adalah sambutan dari Sekretaris LP3 Universitas Negeri Semarang kepada yang terhormat Bapak Dr. Isnarto MSI. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para pusat pengembangan Lab School UNES, Pak Dr. Wadyo MSI. Yang saya hormati Dewan Guru serta Komite Sekolah untuk PAUD dan SD Lab School. Yang saya hormati orang tua siswa PAUD dan Lab School UNES, dan anak-anak semua yang insya Allah senantiasa berbahagia. Puji syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Semarang cerah sekali, secerah harapan kita untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan pesantren virtual dalam rangka menyambut Ramadan 1442 Hijriah ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan meskipun secara virtual. Tampak anak-anak tadi bersemangat mengikuti kegiatan ini. Dari pagi tadi nih ya, sudah siap mengikuti kegiatan pada hari ini. Rangkaian kegiatan pesantren virtual di Lab School UNES. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Lab School UNES senantiasa mendapatkan kemudahan untuk terus menjalankan seluruh kegiatan, memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memberikan layanan sekolah unggul. Kami atas nama LP3 UNES menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya nih pada Bapak Ibu orang tua siswa Lab School, dan barangkali juga calon orang tua yang akan menyekolahkan putra-putrinya di Lab School.
Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami UNES melalui LP3, khususnya jalurnya adalah jalur Lab School UNES. Lab School UNES itu secara kelembagaan di Dinas Pendidikan tentu berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Semarang. Namun sekaligus juga Lab School ini di bawah koordinasi UNES. UNES mendapat amanah dari pemerintah untuk menjadi LPTK. LPTK itu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang memproduksi guru-guru unggul. Kewajiban pemerintah itu harus dilaksanakan dengan baik oleh UNES, antara lain dengan mendirikan dan mengelola lab school. Dan alhamdulillah UNES telah sekian tahun berjalan, menjalani amanah pemerintah, mendirikan dan mengelola lab school sebagai sekolah unggulan yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mendapat layanan terbaik bidang pendidikan. Jadi harapannya UNES sebagai LPTK, Lembaga Produsen Guru Unggul, tidak hanya berbicara secara teoritis saja, tetapi secara praktis diwujudkan dalam pengembangan sekolah unggulan. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, orang tua yang saat ini mempercayakan putra-putrinya untuk pendidikan terbaik di Lab School, kami sampaikan terima kasih. Kami LP3 UNES sebagai lembaga yang memayungi Lab School akan senantiasa untuk mengawal Lab School ini semakin baik, semakin dipercaya oleh masyarakat. Jadi UNES itu dipayungi oleh LP3, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi, yang diketahui oleh Pak Dr. Ngabianto, tetapi hari ini ada kegiatan lain, yakni ada kegiatan di Pasca Sarjana menguji disertasi, sehingga dalam kegiatan ini mewakilkan saya selaku Sekretaris LP3. Ada keuntungan ketika Lab School ini berada di bawah dua koordinasi. Sebagai sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kota Semarang, mendapatkan fasilitas baik secara akademik, administratif, maupun dari segi pendanaan dari pemerintah Kota Semarang. Namun juga sebagai lembaga yang dipayungi oleh UNES melalui LP3, Lab School mendapat support dari segala hal oleh UNES. Sehingga keuntungan ganda ini insya Allah menjadikan Lab School ini terkelola dengan baik untuk senantiasa menjadi sekolah unggulan. Nah, berbagai kegiatan di Lab School, baik akademik maupun non-akademik yang sifatnya pengembangan karakter, skill, senantiasa dilakukan. Kami di UNES pun mensupport sedemikian besar pada kegiatan di Lab School UNES. Kalau sekolah lain yang swasta barangkali andalan dari penganggaran itu semata-mata dari kontribusi orang tua dan juga bantuan dari Dinas Pendidikan, tapi Lab School ini mendapat dukungan penganggaran dari Universitas Negeri Semarang. Inilah yang menjadikan fasilitas yang diberikan oleh Lab School insya Allah memadai atau bahkan lebih baik dari sekolah-sekolah swasta lainnya. Kontribusi UNES ke masyarakat dengan memberikan layanan sekolah unggul itu akan terbukti di Lab School.
kami di UNES melalui rencana strategi bisnis atau Renstra Bisnis UNES yang terbaru adalah tahun 2020-2024 memberikan amanah kepada Lab School untuk senantiasa mencetak prestasi. Baik prestasi itu sekolahnya, prestasi itu gurunya, dan yang paling penting adalah prestasi siswa-siswinya. Karena ujung dari kualitas pendidikan yang tinggi itu terukur dari prestasi siswa-siswanya. Ukurannya adalah pada siswa-siswa Lab School, alumni Lab School. Bagaimana kualitas mereka, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Pendidikan adalah investasi yang senantiasa perlu mendapat perhatian dari orang tua. Bahkan bisa dikatakan sebagai investasi terbaik bagi orang tua. Karena melalui pendidikan itulah jalan terang kehidupan putra-putri kita ini terbuka. Pendidikan yang baik melahirkan anak yang baik. Dalam kacamata Islam, anak yang soleh. Anak yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, ini merupakan satu pahala yang tiada terputus ketika suatu saat nanti orang tuanya sudah tidak ada di dunia ini. Untuk itu, mempercayakan pendidikan putra-putrinya ke Lab School merupakan satu ikhtiar dari Bapak Ibu untuk menginvestasikan kehidupan ini selama-lamanya. Lab School di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Semarang dan UNES tentu senantiasa ini on the track dalam perjalanannya. Karena kami pantau prestasinya terus, sehingga ini menjadikan guru-guru Lab School, insya Allah guru-guru yang mantap. Nah, ini saya sampaikan di forum ini sebagai wujud akuntabilitas kami di UNES dalam rangka memberikan pendidikan yang unggul kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya. Lab School terus senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, antara lain berbagai kegiatan dalam rangka menyambut Ramadan ini. Dimulai dari ada celengan sedekah ya yang sudah terlaksana beberapa saat yang lalu. Pada kali ini ada panggung dongeng virtual. Nah, kegiatan yang ditujukan untuk membentuk karakter anak dan meningkatkan rasa cinta pada kehidupan yang lebih baik, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dengan menghadirkan tokoh yang insya Allah nanti mendapatkan teladan anak didik kita, putra-putri kita. Lab School senantiasa berikhtiar untuk menanamkan karakter yang baik, akhlak mulia pada anak-anak. Untuk itulah saya sampaikan selamat pada Bapak Ibu orang tua murid, kepada Bapak Ibu yang belum menjadi orang tua murid, barangkali calon orang tua murid, pada anak-anak semua untuk mengikuti kegiatan virtual ini ya, pesantren virtual. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Selamat mengikuti kegiatan pesantren virtual dengan tema Raih Ramadan Gemilang bersama Lab School UNES. Dengan iringan doa, semoga kegiatan pesantren virtual ini berjalan dengan baik, memberikan manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Marilah bersama-sama kita buka dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti pesantren virtual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Isnarto atas dukungan support kepada kami Lab School UNES untuk semakin maju dan menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan solihah serta berkarakter mulia. Amin amin ya robbal alamin. Baik, memasuki acara yang ketiga adalah sambutan Kepala Sekolah SD Lab School Universitas Negeri Semarang kepada yang terhormat Bapak Mukhlas. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ketua LP3 yang kali ini diwakili oleh Bapak Dr. Isnarto MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Lab School UNES dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Siswa Lab School dan yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku dari mulai PAUD dan SD Lab School. Puji syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang lebih baik. Anak-anakku yang saya cintai, tadi Pak Isnarto sudah memberikan sambutan, banyak sekali sambutan yang bisa kalian petik, kalian implementasikan nantinya dalam pesantren kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Isnarto dan seluruh jajaran di LP3 yang telah mensupport kegiatan pada pagi hari ini. Memang benar apa yang telah disampaikan tadi bahwa pesantren Ramadan ini adalah salah satu program unggulan, dari Lab School ini untuk menjadikan anak-anak Lab School religius. Walaupun di era pandemi kita tetap berkreasi bagaimana caranya agar pesan-pesan religius dan visi misi religius itu bisa tersampaikan. Jadi harapan orang tua ketika menyekolahkan anaknya ke Lab School UNES ini tidak sia-sia atau tidak mengecewakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, harapan dari kami ketika pesantren virtual ini kita bisa semuanya bisa mentransformasi kebaikan, ya, bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa mengolah akhlak kita sehingga kita semua bisa menjadi anak yang soleh seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Isnarto, bahwa harapan orang tua kepada kalian itu adalah nantinya tidak hanya berilmu tapi adalah anak yang soleh, ya. Anak-anakku semua dan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali siswa, ada rentetan acara demi acara nantinya setiap hari Jumat kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengasyikkan, menyenangkan, harapannya
nanti bulan Ramadan ini walaupun kita dalam keadaan COVID, ya, dari virtual ini kita masih bisa merayakan dan merasakan bulan yang penuh dengan hikmah, ya. Nanti dengan adanya pesantren Ramadan ini, kalian nanti bisa setelah Ramadan selesai, kalian nantinya bisa menjadi anak-anak yang lebih soleh lagi, berbakti kepada Bapak Ibu guru, berbakti kepada orang tuanya, ya, punya budi pekerti yang baik. Harapan-harapan itu yang nantinya akan kita berikan di pesantren Ramadan kali ini. Anak-anakku semua dan Bapak Ibu serta anak-anakku semua, kiranya saya kalau terlalu lama karena kegiatan setelah ini adalah kegiatan mendongeng, ya, pasti ini yang lebih ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita, dan apalagi nanti ketika mendongeng ini adalah ada Kak Kempo, ya. Kak Kempo ini adalah seorang ilustrator yang pinter gambar juga, ya. Jadi nanti kalian pasti akan lebih asik, lebih seru untuk melakukan mendengarkan, dan nantinya kalian bisa memetik apa yang nanti ada di dongeng tersebut. Harapan kami, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa dapat selalu mendampingi anak-anak kita agar visi misi yang diunggulkan di Lab School UNES ini bisa tersampaikan dan mencetak anak-anak yang soleh, religius, dan berdaya guna. Mungkin itu saja dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya Bapak Muklas. Baik teman-teman, semuanya hadirin yang berbahagia. Demikian tadi acara pembukaan panggung kisah virtual pesantren Ramadan virtual Raih Ramadan Gemilang bersama Lab School UNES. Untuk acara selanjutnya, Miss Vini serahkan kepada Bu Sania untuk memimpin acara inti, yaitu kisah virtual Lab School UNES. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Miss Vini atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, sebelumnya Bu Sania ingin mengucapkan salam terlebih dahulu kepada anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta pesantren virtual Ramadan Lab School UNES. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Amin. Siapa yang sampai hari ini puasanya masih full? Ayo siapa? Saya. Mungkin. Tapi kemarin Allah semuanya istiqomah untuk menjalankan puasa full sampai hari ke-30 ya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini pesantren virtual Ramadan Lab School UNES mengambil tema Raih Ramadan Gemilang bersama Lab School UNES, seperti yang sudah tertera pada background anak-anak ya. Oke. Nah, hari ini kita akan menjalankan atau melaksanakan agenda kegiatan Ramadan di Lab School UNES yang kedua, yaitu panggung cerita virtual. Nah, kalau hari ini adalah agenda yang kedua,
berarti ada agenda yang pertama. Siapa masih ingat? Nah, agenda kegiatan Ramadan yang pertama yaitu pembuatan celengan sedekah Ramadan seperti yang sudah diberikan contoh ya. Pasti anak-anak sudah membuatnya. Nah, Bu Sania ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah membuat celengan sedekah Ramadan. Oke, hari ini kegiatan panggung cerita virtual akan dilaksanakan atau ditemani dengan Kak Kempo Antaka. Siapa yang sudah kenal dengan Kak Kempo Antaka? Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah kenal ya dengan Kak Kempo Antaka. Nah, Kak Kempo Antaka adalah seorang pendongeng serta ilustrator yang hebat yang berasal dari kota Semarang. Beliau juga sering mendongeng atau bercerita di sekolah-sekolah di kota Semarang maupun di luar kota Semarang. Nah, kira-kira hari ini Kak Kempo akan bercerita tentang apa ya? Bagi anak-anak yang ingin tahu kisahnya atau ingin tahu cerita yang akan dibawakan oleh Kak Kempo, mari sama-sama kita simak video cerita dari Kak Kempo. Jangan lupa catat poin-poin pentingnya, karena nanti pada sesi kuis akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang dibawakan oleh Kak Kempo. Mari kita sama-sama saksikan, inilah dia cerita yang dibawakan oleh Kak Kempo. Selamat menyaksikan. Nggak ada suaranya. Kempo, kok nggak ada suaranya? Halo semuanya yang menyaksikan adik-adik yang Kak Kempo sayangi dan bunda yang selalu dirahmati Allah. Hari ini saya Kak Kempo Antaka dari Semarang. Nah, saya akan menyampaikan satu cerita yang menarik pada kesempatan hari ini, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Nah, adik-adik, bagaimana cerita lengkapnya? Simak baik-baik ya. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, Kak Kempo akan bercerita dengan menggambar. Nah, adik-adik, kita menggambar, tunjuk tangannya. Hebat ya. Konsentrasi dulu. Satu, bisa? Coba bersama-sama setelah aba-aba dari Kak Kempo. Satu. Iya, duduk yang rapi semuanya. Dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Baik, kali ini Kak Kempo akan menggambar dengan spidol. Nah, spidolnya besar atau kecil? Iya, besar. Tapi kalau melihat yang sini, bukan yang sini ya, ini besar. Kak Kempo juga besar. Baiklah, kita akan mulai. Itu ada seorang anak laki-laki yang wajahnya ganteng seperti bintang film Korea. Waduh, ganteng seperti bintang film Korea kayak apa ya? Ganteng tidak? Ya ganteng ya, kan laki-laki. Nah, teman-teman semuanya, teman kita ini punya nama. Namanya adalah Plentus. Nah, namanya Plentus ya. Di hari itu, sekitar jam-jam menjelang buka puasa, begitu, Plentus disuruh ibu untuk keluar sebentar untuk beli teh. Wah, dia harus berjalan kaki melewati jalan yang di situ ada pohon besar. Suaranya berjalan dengan semangat ya. Kalau disuruh ibundanya
dia selalu siap membantu. Tapi ketika dia mulai melewati pohon besar ini, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dia merasa ketakutan, teman-teman. Cerita horor. Macet. Kenapa harus lewat jalan ini? Ini kan pohonnya angker. Macet. Pohon ini ada penghuninya. Penghuninya itu roh jahat. Tapi gimana ya, aku terlanjur lewat jalan ini. Sebenarnya aku takut. Permisi Mbak, saya numpang lewat. Sedang berjalan berhati-hati, ada tangan atau jari di belakangnya. Yang pelan-pelan memegang punggung pelantus. Kaget aku. Siapa yang memegangku? Nah, ternyata setelah berbalik itu adalah temannya, ya, seorang muslimah. Makanya pakai kerudung, ya, cantik. Oh, ternyata kamu Tomul. Oh, ngagetin saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung jantungku nggak copot. Maaf, soalnya aku heran ketika lewat jalan sini melihat kamu jalannya pelan-pelan, kayak ketakutan gitu. Emang ada apa? Oh, kamu apa tidak tahu kalau pohon itu tuh yang di pinggir jalan yang besar itu ada penghuninya. Ada orang penghuninya menakutkan. Aduh, astagfirullahaladzim. Terus, ternyata pendapat orang yang salah. Takut, bukan pohon biasa. Kita hanya takut dan taat kepada Allah saja. Pohon ini beneran. Nah, coba sekarang saja untuk membuktikannya. Ayo kita duduk yuk, kita duduk. Serius. Sebentar saja, aku mau memberi kamu kisah. Apa? Nah, ayo kita duduk. Kemudian dua sahabat itu duduk di bawah pohon yang katanya angker tadi. Nah, teman Tuntus yang dan membuka dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Memangnya kamu mau beritahu apa, Nul? Aku jadi ingat kisah para pemuda yang menurunkan imannya hingga Allah memberkahinya. Para pemuda yang kokoh dalam iman. Siapa itu? Nah, kisahnya begini. Nah, teman-teman, kisah yang dimaksud oleh kuliah itu adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah itu dimulai dari masa Romawi kuno. Yang ketika itu dipimpin oleh seorang raja bernama Dikianus yang sangat kejam. Mengapa? Karena dia seorang yang suka memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Nah, begini bukannya ya.
raja ini suka sekali marah. Dia memaksa masyarakatnya untuk menyembah dewa matahari dan berhala-berhala yang dibangunnya. Adik-adik yang ada di rumah pasti tahu. Berhala atau patung umumnya dibuat dari bahan batu, ya. Nah, kita tahu itu batu yang utuh, yang tidak ada manfaatnya, yang biasa di pinggir jalan atau di tengah sungai, itu mereka ambil, lalu mereka pahat oleh pematung. Setelah jadi bentuknya, lalu mereka sembah sendiri. Nah, kalau kita pikir-pikir, patung itu dibuat sendiri dari batu, lalu disembah sendiri sebagai dewanya. Wah, kira-kira pintar atau tidak itu? Nah, tentu tidak pintar ya. Tapi raja pada masa itu memaksa semua rakyatnya untuk menyembah berhala. Ternyata ada 7 orang pemuda yang ada di tengah-tengah masyarakat di situ merasa tidak suka. Ada 7 pemuda di antara masyarakat saat itu yang tidak menyukai sebuah perayaan besar yang diadakan oleh kerajaan. Mengapa? Karena perayaan itu mengajarkan kesyirikan. Mereka mengadakan ritual menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Mereka lama-kelamaan keluar dari sekumpulan orang yang sedang merayakan. Mereka menjauh karena mereka meyakini bahwa itu Tuhan yang salah. Tuhan yang benar adalah hanya Allah semata. Tingkah laku mereka yang tidak mengikuti upacara ritual itu diketahui oleh masyarakat lain. Kemudian ketujuhnya dihadapkan kepada sang raja. Tentu saja sang raja marah. Pemuda itu dimarahi oleh sang raja. Hei, mengapa kalian tidak ikut perintahku untuk menyembah dewa-dewa kita? Mereka dengan berani menolak bahwa apa yang mereka sembah itu adalah sesuatu hal yang salah. Karena hanya Allah lah yang patut disembah. Untungnya kali ini sang raja tidak langsung memberikan hukuman mati. Raja ini masih memberi kesempatan sehari untuk para pemuda ini agar merubah keputusannya. Diberilah waktu 1 hari agar besok mereka tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah dewa-dewa yang sudah turun-temurun ada di masyarakat mereka. Namun adik-adik, ternyata pelanggaran sang raja ini dimanfaatkan oleh 7 pemuda yang beriman itu. Mereka tetap kukuh, tidak mau merubah keimanannya untuk menyembah berhala-berhala itu. Mereka tetap berpegang teguh bahwa hanya Allah lah yang mereka sembah. Maka kesempatan 1 hari itu digunakan untuk melarikan diri. Mereka segera lari menuju ke sebuah gua dan di sana mereka bertujuh ditemani dengan seekor anjing. Mereka masuk gua yang di dalamnya ada ruangan yang sangat luas, ya. Sementara anjing mereka berjaga di pintu gua.
maha besar. Allah bisa melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Memberikan perlindungan kepada 7 orang beriman tadi. 7 pemuda itu akhirnya oleh Allah ditidurkan di dalam gua yang besar itu. Tidak hanya tidur sehari, teman-teman, tidak pula 2 hari, tetapi mereka ditidurkan selama 309 tahun. Wow, lama sekali. Nah, karena ini kuasa Allah, hal yang tidak mungkin bisa terjadi seperti itu. Akhirnya 309 tahun itu lewat dan mereka pun terbangun. Pada saat mereka terbangun, mereka merasa tidurnya hanya sekitar setengah hari saja. Karena ketika mereka bangun, suasana masih terang begitu. Kemudian salah satu dari 7 pemuda itu diutus untuk memeriksa keluar sambil membawa uang perak yang ada pada zamannya. Pemuda itu pergi ke pasar tentunya untuk mencari makan. Karena dia beserta 6 teman lainnya, perutnya sudah mulai keroncongan. Sesampainya di pasar, tibalah ia ke penjual roti gandum. Melihat roti gandum yang masih hangat dan enak, ia ingin segera membelinya. Maaf Pak, saya membeli beberapa roti gandum ini untuk saya bawa pulang. Ini uangnya. Kemudian pemuda itu memberikan uang yang berupa koin-koin perak. Orang yang berjualan tentunya kaget dan bingung. Wah, ini uang kuno yang sangat berharga. Pasti pemuda ini habis menemukan harta karun. Mendengar ucapan penjual roti gandum ini membuat tertarik orang-orang di sekitar pasar itu. Akhirnya mereka berkerumun dan menyerahkan pemuda ini kepada sang raja yang berkuasa saat itu. Pemuda itu akhirnya dihadapkan di depan sang raja. Dan di depan sang raja yang menjelaskan, maaf tuanku, saya sendiri juga bingung. Setahu kami bertuju untuk melarikan diri karena perintah raja memaksakan kami untuk menyembah berhala-berhala itu. Padahal kami yakin bahwa berhala-berhala itu tidak pantas disembah karena tidak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya kami semua dan tertidur. Setelah kami bangun dan saya keluar, saya merasa heran. Semuanya berubah. Kami sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin beratus-ratus tahun tertidur di dalam gua itu atas kehendak Allah. Sang raja lalu teringat dengan kisah turun-temurun yang menceritakan memang ada 7 orang yang pernah lari karena menghindari keinginan sang raja untuk menyuruh mereka menyembah para dewa. Untuk membuktikannya, pemuda ini diiringi prajurit diminta untuk menunjukkan ke 6 teman yang lainnya. Prajurit kemudian diberangkatkan. Cepat berangkat. Periksa gua tempat mereka bersembunyi. Ke-7 pemuda itu beserta anjing yang ada di sana. Kemudian para prajurit pun berangkat. Yang air kuda ya. Nah, teman-teman, atas
kehendak Allah pula ketika 7 pemuda itu dikunjungi oleh para prajurit, ternyata Allah menidurkan mereka selamanya. 7 pemuda itu beserta anjingnya meninggal. Meninggalnya 7 pemuda beserta anjing peliharaannya itu dilaporkan kepada sang raja. Dari peristiwa itu, sang raja beserta masyarakatnya menjadi percaya bahwa akan ada hari kebangkitan. Terbukti Allah mampu menidurkan para pemuda itu beratus-ratus tahun dan kemudian bisa bangun dan mereka akhirnya meninggal kembali. Teman-teman, itulah kisah yang disampaikan oleh Mulia kepada Plentus. Kemudian Plentus hanya bisa mengangguk-angguk. Iya, itu artinya kisah itu iman kita kepada Allah harus kuat ya, Mul. Tentu saja. Makanya dengan pohon saja kamu nggak usah takut. Apalagi mempercayai pohon itu punya kekuatan atau keangkeran tertentu. Tapi ada orang-orang banyak yang menyaksikan dan mendengar suara aneh di sini. Katanya setelah ada suara, mereka seringkali melihat besar di atas pohon ini, seolah-olah pohon ini punya mata, Mul. Teman-teman, ternyata Plentus masih saja mempercayai kalau pohon yang ada di belakang mereka itu adalah pohon yang luar biasa menakutkan. Beberapa saat kemudian, benar, ada suara aneh. Nah, kamu dengar nggak, Mul? Suara itu, suara yang barusan itu. Kemudian Plentus mulai mencari arah suara itu. Cak, teman-teman. Kepalanya. Memberanikan diri untuk melihat ke atas. Apakah di atas pohon itu ada sesuatu? Pelan-pelan dia melihat dan lihat. Ada suara. Plentus segera loncat Horor. masuk ke tong sampah. Burung hantu, Mbak. Horor, guys. Horor. Burung hantu itu. Horor movie. Aku takut. Aduh. Di atas itu ada mata yang besar, Mul. Mulia melihat tingkah laku Plentus yang seperti itu, dia hanya menahan tertawa. Anak ini tidak punya rasa takut. Kemudian dia melihat dan memeriksa sebenarnya apa yang ditakutkan oleh si Plentus. Dan Burung hantu. di atas pohon itu ada 2 mata yang besar sedang mengawasi. Burung hantu. Nah, teman-teman, ternyata 2 mata yang ada di pohon besar itu
bukanlah milik makhluk halus atau hantu seperti dugaannya Plentus. Itu adalah milik seekor burung hantu yang besar yang bersarang di sana. Mulia hanya bisa tertawa melihat Plentus ketakutan dengan burung hantu itu. Plentus, lihat. Oh, itu bukan hantu beneran, tapi burung hantu. Memang suara aneh dan matanya besar. Karena orang sudah keburu takut, tidak memeriksa sebenarnya apa itu, maka mereka mengira hantu, termasuk kamu. Terus lalu keluar dari tong sampah itu, keluar dari persembunyiannya dengan malu-malu. Kemudian karena waktunya sudah mau maghrib, mereka segera pulang. Tentunya bersiap-siap bersama keluarga masing-masing. Nah, adik-adik, inilah cerita singkat dari Kak Kempo mengenai Plentus dan Mulia yang akhirnya mereka menyadari dari kita sudah disampaikan tadi bahwa kita harus terus meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan iman terus di dada, Allah akan selalu memberikan petunjuk dan pertolongannya. Maka dari itu, yuk di bulan suci ini kita tingkatkan lagi ibadah kita tingkatkan lagi amal kebaikan kita. Insya Allah teman-teman, dengan demikian Allah akan semakin sayang kepada kita dan akan melimpahkan ampunan serta barakah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah hebat sekali ya Kak Kempo bercerita. Tentunya anak-anak senang mendengar cerita dari Kak Kempo. Nah, setelah Kak Kempo bercerita, akan ada kuis yang disampaikan langsung oleh Kak Kempo. Anak-anak mau nggak menjawab pertanyaan dari Kak Kempo? Pasti mau ya? Ya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sania, setelah ini kita akan mengadakan kuis yang berjumlah 10 soal. 10 soal itu 3 soal untuk siswa-siswi PAUD, kemudian 3 soal untuk siswa-siswi sekolah dasar atau siswa-siswi SD, kemudian 4 soal untuk siswa-siswi eksternal atau calon siswa-siswi Lab School UNES. Nah, kita sekarang berhadapan langsung dengan Kak Kempo nih. Kak Kempo, boleh perkenalan diri terlebih dahulu kepada anak-anak Lab School? Ya. Terima kasih, Bunda. Apakah suara saya terdengar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sehat semua ya? Sehat Kak Kempo. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama untuk teman-teman yang ada di PAUD dulu ya. Oke. Adik-adik yang di PAUD siap ya? Siap. Nah, nanti siapa yang berhak menjawab akan dipilih oleh Bunda atau Bu Guru dari Lab School ya. Pertanyaan pertama, ada berapa pemuda yang tidak mau diajak upacara menyembah berhala oleh raja di Romawi? 7.
Oh iya, anak-anak, misalnya beri informasi ya. Bagi yang menjawab, boleh tekan tombol raise hand atau menyebutkan namanya di kolom komentar ya, di kolom chat. Oke. Jadi menjawab Chatnya nggak bisa. Chatnya nggak bisa. Oh, chatnya masih di tablet. Itu 4. Ya harus masih di set. Baik, pertanyaan kedua. Setelah mengetahui 7 pemuda itu tidak mau mengikuti perintah raja, rajanya marah. Nah, lalu pemuda-pemuda itu lari. Mereka lari hingga masuk kemana? Nah, Teman-teman, maaf teman-teman, coba dengarkan Miss Vini dulu teman-teman, mohon maaf. Anak soleh dan solihah boleh dengarkan Miss Vini dulu sebentar. Oke, ada aturannya untuk menjawab. Sebutkan nama, sebutkan kelas. Ayo, ya. Kalau teman-teman langsung menjawab jawabannya, Miss Vini dan Bu Sania tidak tahu siapa namanya, rumahnya di mana, sekolahnya di mana, kelas berapa ya teman-teman ya. Oke ya. Coba yang pertanyaan yang pertama dulu. Tadi sudah ada 15 chat. Nah, sudah ada 15 chat. Yang pertama, oh ini langsung yang kedua ya. Oh ini sudah ada yang menjawab soal yang pertama. Miss ini bacakan di chat. Dari Fanya KB, yaitu jawabannya 7 pemuda. Ya, silakan dilihat di chat. Betul ya? Betul ya teman-teman ya. Yeay, selamat untuk Fanya. Selanjutnya, Kak Empo tadi sudah menyampaikan soal yang kedua. Pergi kemana ya? Pemuda-pemuda tadi setelah raja marah, kemudian lari kencang, pergi ke sebuah pergi kemana ya? Ternyata sudah ada Tadi ceritanya macet. di Fadilaska ke sebuah apa? Gua. Selamat buat Kenzi dari TK Lekul UNES. Nah, kurang satu lagi tempo ya. Kita dengarkan sama-sama, kemudian siap-siap ditulis di kolom chat. Coba dimatikan mikrofonnya dulu teman-teman. Coba silakan Kak Kempo soal yang ketiga. Terima kasih. Soal yang ketiga masih untuk teman-teman yang di PAUD ya. Binatang apa yang menemani 7 pemuda di gua tersebut? Nah, binatang apa yang menemani mereka? Anjing. Aku udah, Bu. Anjing. Anjing Iksan 5B. Aku udah, Bu. Tahu? Siapa Bun? Ya. Oke, iya. Oke, tadi Kak Kempo mohon maaf, tadi yang nomor 2 tadi ternyata Kakak Kenzi itu sudah masuk kelas 1 SD. Miss Vini ingatnya masih TKB terus nih Kak Kempo, maaf ya. Jadi yang nomor 2 tadi kita cari nih yang dari PAUD Lab School UNES. Tenang aja, nanti teman-teman yang dari PAUD yang lain, dari eksternal juga
ada hadiahnya. Nah, 3 ini tadi untuk PAUD Lab School UNES dulu. Yang dari PAUD Lab School UNES yang menjawab gua. Siapa ya ini ya? Ada gua Malika. Ya, ada Malika dari TKB Lab School UNES. Selamat Malika untuk nomor 2 menjawab gua. Nah, yang soal nomor 3 tadi ada binatang yang menemani pemuda di gua tadi. Binatang apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Coba. Ini lihat gua masih gua. Masih ada kakak TK yang menjawab nih. Nah. Bu Eden kapan Bu? Syakira. Mana kakak Syakira mana? Kakak Syakira yang pakai kerudung ungu. Sudah menjawab anjing. Selamat kakak Syakira dari TKB. Oke teman-teman. Terima kasih Kak Kempo. Teman-teman PAUD Lab School ternyata menyimak loh ceritanya Kak Kempo. Sekarang selanjutnya mau untuk kuis untuk kakak SD. Nah, siapa yang mau dibagi hadiah juga? Kakak SD siap-siap loh ya. Kakak SD School UNES ya. Setelah ini kelas semuanya dari kelas 1 sampai 6 semuanya bersiap. Silakan Bu Sania, Kak Kempo. Oke. Kak Kempo, silahkan berikan pertanyaan untuk kakak-kakak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, anak-anak SD, mari disimak baik-baik. Kemudian, ketika menjawab pertanyaannya, sertakan nama dan kelasnya ya. Silahkan Kak Kempo. Baik, siap-siap ya untuk yang di SD ya. Pertanyaan pertama, siapakah nama raja yang kejam dan memimpin kerajaan pada masa Romawi kuno dalam cerita yang Kak Kempo sampaikan tadi? Apa ya Bu? Yang ingat tidak nama rajanya? Nama rajanya. Coba pertanyaannya diulang Kak Kempo, mungkin ada yang belum paham dengan pertanyaannya. Kak Kempo ulang ya. Apakah nama raja yang kejam dan memimpin kerajaan pada masa Romawi kuno dalam cerita tadi? Wow, sudah ada yang menjawab betul ya. Kak Kempo lihat dari chatnya. Siapa? Penasaran. Raja pakai pol. Tidak ada raja diagnos. Kakak SD menuliskan di kolom chatnya. Yang kayak ini. Hanya boleh menuliskan jawaban saja. Ya. Oke ya. Adelia Naswanirwana. Adelia Naswanirwana menjawab Raja Dikianus. Kakak Olive dari kelas 6A. Mana Kakak Olive ya? Kakak Olive sudah betul tidak ya Kak Kempo ya? Ya, namanya Dikianus. Ya. Salah. Teman-teman yang lain coba perhatikan baik-baik pertanyaan dari Kak Kempo. Ini ada hadiahnya loh. Hadiahnya buat teman-teman ya. Siap-siap pertanyaan kedua karena pertanyaannya nggak banyak loh. Jadi hadiahnya juga nggak banyak. Yuk, selanjutnya. Baik, pertanyaan kedua ya, boleh ya? Ya. Mengapa raja marah kepada 7 pemuda tersebut? Nah, mengapa raja marah kepada 7 pemuda tersebut?
Karena tidak menyentuh. Jelas kepercayaan manusia kelas 3. Ya. Oke, ini sudah ada Kakak Akmal dari 6A menjawab pertanyaan dari Kak Kempo. Kenapa raja marah kepada 7 pemuda? Jawabannya Kakak Akmal, karena tidak ingin menyembah berhala. Nah, kira-kira betul tidak jawabannya Kak Kempo? Ya, alhamdulillah betul. Alhamdulillah, jawabannya betul. Selamat Kakak Akmal dari 6A. Pertanyaan selanjutnya, silahkan Kak Kempo. Baik. Pertanyaan ketiga, berapa lama ke-7 pemuda tersebut tidur di dalam gua? Berapa lama tidur di dalam gua? 9 tahun. 1 hari. Nih, sudah ada yang menjawab juga ini dari kelas 2A. Kakak Fadli Al-Farizi. Kakak Fadli menjawab 309 tahun. Betul tidak Kak Kempo jawabannya Ya, Kak Fadli? betul. Betul. Alhamdulillah. Selamat untuk Kakak Fadli. Pertanyaan keempat. Ya. Ada berapa pemuda yang keluar gua untuk pergi ke pasar? Ada berapa pemuda yang keluar gua dan pergi ke pasar? 1. Nah, pertanyaan keempat ini sampai pertanyaan ke-10 untuk teman-teman yang tidak sekolah di lab school. Ayo, pertanyaan yang baru saja disampaikan Kak Kempo untuk teman-teman yang tidak sekolah di lab school. Silahkan dituliskan namanya, kemudian asalnya dari mana? Coba. Sudah ada namanya, hanya asal sekolahnya ya. Sekolahnya maupun alamatnya, kemudian jawabannya. Silakan. Ada berapa pemuda yang keluar menuju ke pasar? Ya, ada berapa pemuda yang keluar dari gua dan pergi ke pasar? Satu orang. Pak. 1 orang. Apa ya? Bu, saya udah jawab, Bu. Kok nggak dibaca, Bu? Ya, aku duluan. Aku duluan. God, this so many people. Aku duluan. Baca, Bu. Aku. Karena tidak ada yang berasal dari luar yang menjawab, Miss Vini lihat bagian atas dulu. Nah, mulai dari mana ya? Rafaza dari SD Lab School kah? Apakah Rafaza dari SD Lab School? Kenapa aku belum dikasih pertanyaan Kak Kempo? Coba didengarkan dong. Bu, tadi aku Oke, Rafaza mendapatkan hadiah bisa menjawab pertanyaan Kak Kempo. Ada 1 pemuda yang keluar dari gua untuk pergi ke pasar. Oke, selamat. Pertanyaan satunya. Selanjutnya teman-teman dengarkan pertanyaan Kak Kempo yang ke-7. Ayo. Baik. Simak pertanyaan berikutnya. Silakan pertanyaan, ayo. Kak Kempo, buat aku ya Kak Kempo, nomor 7. Buat semuanya. Apa yang menyebabkan penduduk dan plentus takut berjalan melewati pohon besar? Apa yang menyebabkan
Dia kira ada hantu. Dia kira ada hantu. Hantu yang ini. Jawabannya, teman-teman, silahkan speakernya dimatikan dulu. Dijawabnya lewat kelompok. Ayo, tidak dijawab secara langsung, tapi lewat kolom chat. Kira-kira apa ya? Burung hantu atau mata besar atau ada yang menjawab karena angker? Apa ya? Apa Kak Kempo jawabannya nih? Ya, jawabannya bisa tiga-tiganya karena dikira pohonnya angker, atau karena burung hantu, atau karena ada mata yang besar menakutkan. Iya nih, makanya Miss Vini bingung nih Kak Kempo nih. Jawabannya tiga pertama tuh. Adik-adik kreatif tuh menginterpretasinya. Iya, oke. Berarti tiga-tiganya diberi hadiah nih Kak Kempo. Bisa dapat hadiah ya. Oke. Teman-teman, berarti yang menjawab Ihsan 5B karena burung hantu, kemudian dari Kenzi Fadilaska kelas 1 dan Sally 5B karena berhantu, semuanya tiga-tiganya dapat hadiah ya. Oke, berarti hari ini sudah ada sudah ada 11 hadiah yang keluar. Masih ada banyak hadiah lagi, nanti akan dibagi minggu depan hari Jumat juga. Siapa yang mau hadiah? Kalau keluar gimana tuh, guys? Oke, Kakek juga mau nih. Oke, silakan Bu Sania. Terima kasih Kak Kempo. Baik, terima kasih Kak Kempo sudah memberikan pertanyaan kepada siswa-siswi Lab School UNES. Anak-anak senang nggak hari ini sudah mendongeng atau bercerita dengan Kak Kempo, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Kempo? Kira-kira ada yang bersedih hati nggak mengikuti kegiatan hari ini? Sudah ada ya, semuanya pasti senang. Semuanya senang karena mendapat cerita sekaligus mendapat ilmu. Ya. Nah, hari ini kegiatan panggung cerita virtualnya sudah selesai. Akan dilanjutkan dengan agenda kegiatan Ramadan yang selanjutnya pada minggu depan, hari Jumat juga. Yang penasaran kegiatannya apa? Jangan lupa selalu mengikuti kegiatan Ramadan dari Lab School UNES ya. Oke, terima kasih. Nah, Bu Sania dan Miss Vini mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga pada penasaran, Bu. Kok double suaranya? Kak nyari Kak. Pengen cepet-cepet apa? Di atas. Hadiahnya itu, Bu. Katanya dapat hadiah, Bu.